Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ilmu tafsir kelas 10 bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan Wahyu. Pokok-pokok pembahasan dalam materi kali ini ialah 1. Pengertian Al-Quran, 2. Nama lain dari Al-Quran, 3. Tahap-tahap turunnya Al-Quran, 4. Pengertian Wahyu, 5. Cara-cara turunnya Wahyu, dan yang keenam, penyampaian Wahyu yang dialami Nabi Muhammad SAW. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qoro'a yaqra'u Qur'an. Dari tasrif tersebut, kata Quran artinya bacaan. Isim masdar yang bermakna isim maf'ul makrun artinya yang dibaca secara berulang-ulang. Secara terminologi, para ahli ilmu kalam berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang bijaksana, yang azali, tersusun dari huruf-huruf lafziyah, zihniyah, dan dohiyah. Sedangkan menurut ulama usuliyin, fuqaha, dan ahli bahasa, mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Al-Quran memiliki beberapa unsur yang membedakan dengan karangan atau kalam makhluk, yaitu 1. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diturunkan melalui Ruh Al-Amin, malaikat Jibril alaihissalam. 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Terhimpun di dalam mushaf. 5. Diriwayatkan secara mutawatir dengan maksud menjaga Al-Quran dari pemalsuan dan pemalingan. 6. Membacanya bernilai ibadah. 7. Diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Nama lain dari Al-Quran. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Al-Quran mempunyai 65 nama. Ada yang mengatakan Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan ada yang mengatakan Al-Quran memiliki 90 nama. Dari nama-nama Al-Quran tersebut yang terkenal ada 5 nama, yaitu 1. Al-Quran, 2. Alkitab, 3. Al-Furqan, 4. Az-Zikr, dan yang kelima At-Tanzil. 5 nama tersebut yang sering digunakan sehingga dalam kitab Mahabis fi Ulum Al-Quran bahwa Al-Quran memiliki 5 nama dan yang lain adalah sifat-sifat dari Al-Quran. Tahap-tahap turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Tahap-tahap turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut diantaranya: tahap pertama atau At-Tanazzalul Awwalu. Yang dimaksud dengan tahap ini adalah Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Lauhul Mahfuz adalah segala sesuatu yang gaib dan seorang mukmin harus meyakininya. Karena bersifat gaib, maka kapan turunnya dan bagaimana turunnya juga termasuk gaibiyah. Tahap kedua atau At-Tanazzalul As-Tsani. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya atau yang terdekat dengan bumi. Tahap ketiga, Al-Quran turun di Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, mempunyai beberapa hikmah yang sangat dibutuhkan oleh umat. Di antara hikmah tersebut adalah 1. Mempermudah menghafal Al-Quran, terutama di awal masa penurunannya. 2. Meneguhkan hati Nabi SAW dalam melaksanakan tugas berat, yaitu menyampaikan risalahnya dan menghadapi tantangannya. 3. Agar ajaran-ajaran Al-Quran lebih mudah difahami dan diamalkan oleh umat Islam. 4. Diturunkan secara berangsur-angsur atau tadrijian, memberikan makna agar kita membaca, memahami, mempelajari, dan menghafal Al-Quran secara bertahap, baik sejak masa diturunkan ataupun masa sekarang. 5. Penetapan hukum dan pelaksanaannya bertahap dan terukur sebagaimana pada saat turunnya Al-Quran. Pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari kata waha, yuhi, wahyan, yaitu memberitahukan secara samar, tulisan, tertulis, utusan, ilham, perintah, dan isyarat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi adalah memberitahukan hukum-hukum syariat atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cara-cara turunnya wahyu.
Firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 51 yaitu, "Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan atau malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana." Dari surah tersebut menunjukkan pada umumnya wahyu turun kepada para nabi dengan 3 cara, yaitu dengan cara pemberitahuan langsung atau secara wahyu dalam hati nabi atau jiwanya mengenai suatu pengetahuan yang ia tidak mampu menolaknya dan tidak sedikit pun meragukan kebenarannya. Cara ini sering disebut dengan ru'yatun sholihah atau suatu yang diperoleh dalam keadaan tidur tetapi menjadi kenyataan. Contoh, mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya dengan cara penyampaian daripada takdir, dan yang terakhir dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu. Dalam hal ini ada 2 cara, yaitu 1. Ada kalanya Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya atau menyerupai salah seorang sahabat, yaitu Dihya bin Khalifah atau seorang laki-laki berbangsa Arab atau lainnya. 2. Nabi tidak melihat Jibril, tetapi beliau SAW mendengar suara seperti gemericik suara lonceng. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari jalur Abi Salmah Al-Majisyun, dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahyu datang kepadaku dengan 2 cara, yaitu malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu kepadaku sebagaimana seorang menyampaikan berita kepada orang lain, dan ini tidak membuatku takut, atau datang kepadaku dengan suara lonceng dan hal ini membuatku takut." Hadis riwayat Bukhari. Penyampaian wahyu yang dialami Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah: yang pertama, mimpi yang benar, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, awal wahyu yang dimulai dengannya Rasulullah SAW melalui mimpi yang benar di waktu tidur. Lalu waktu itu beliau tidak melihat dalam mimpinya itu kecuali seperti terangnya cuaca di pagi hari. Kedua, Jibril menghujamkan wahyu ke dalam jiwa Nabi SAW, tetapi Nabi tidak melihatnya. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi SAW seperti gemericik suara lonceng atau suara lebah yang sangat keras. Yang keempat, Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW dengan menyerupai seorang manusia. Yang kelima, Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu dalam bentuknya yang asli. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril ketika beliau melaksanakan Mi'raj. Dan yang terakhir, Allah menghujamkan wahyu dalam jiwa Nabi SAW secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.